Menko Polhukam Mahfud MD disebut sudah melakukan sesuai dengan tugasnya dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Hal ini sekaligus menepis tudingan yang disampaikan oleh ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sebelumnya, pengacara Lukas NMB, Roy Rening, juga meminta agar Mahfud MD tak memperkeruh situasi dengan pernyataannya. Dilansir Kompas.com, Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jaleswari Pramodawardhani menerangkan, meski berada di lembaga negara penunjang, namun bukan berarti Menko Polhukam tak bisa berinteraksi dengan lembaga lain. Jaleswari juga menegaskan Menko Polhukam sudah bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi. Dalam hal ini, terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Kemenko Polhukam dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang dipandang perlu. Sebelumnya, Natalius Pigai dalam akun media sosial Twitternya mengunggah pernyataan Mahfud MD yang meminta Lukas NMB untuk memenuhi panggilan KPK. Natalius menilai bahwa tindakan Mahfud MD tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, sebagai Menko Polhukam seharusnya hanya memimpin polisi dan jaksa yang merupakan bagian dari kabinet. Lebih lanjut, Natalius mengatakan tindakan Mahfud hanya akan melemahkan KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Lukas NMB, Roy Rening, dalam konferensi pers meminta Mahfud MD untuk berhenti mengeluarkan pernyataan. Menurut Roy, hal tersebut hanya akan memperkeruh situasi. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Demikian informasi kali ini dalam Tribunnews Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.